Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubilkis Karimah dari tingkat 3 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam mata kuliah Master English Literature by Richard Gill dalam chapter 1, di sini saya akan membahas 10 poin dalam puisi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, puisi di dalam halaman. Ketika Anda membuka buku puisi, Anda mungkin berpikir bahwa itu tidak biasa. Apa yang membuat puisi ini dan puisi lainnya tidak biasa adalah caranya menggunakan kata-kata. Biasanya tidak digunakan dengan cara berikut. 1. Diatur ke dalam jalur tetap. 2. Berbaris disusun menjadi ayat-ayat. Ketiga, berbaris yang ritmis. Keempat, kata-kata yang berirama. Kelima, kata-kata yang disusun dalam berurutan dan standar. Dan yang terakhir, kata-kata yang digunakan dengan arti khusus, seperti tanah liat berarti kuburan. Kami biasanya tidak berbicara atau menulis dengan cara ini, membawa kita ke hal yang lebih penting. Yang kedua, puisi terdiri dari kata-kata. Kita harus menyelidiki sedikit lebih jauh apa arti mengatakan puisi adalah objek yang dibuat khusus dalam kata-kata. Di satu sisi, apa yang kita katakan dan pembicara membeli tentang untuk mengatakan aku mencintaimu adalah dibuat kata-kata kalimat pidato dan sebagainya bukanlah hal yang alamiah. Kita harus belajar berbicara dari setiap kali sesuatu yang dikatakan atau ditulis. Kata-kata itu terpilih dan diatur oleh pembicara atau penulis. Poin tentang puisi dan bentuk sastra lainnya adalah pilihan kata-kata dan suasananya dibuat sedemikian rupa sehingga menarik minat pendengar atau pembaca. Memperhatikan ciri-ciri yang biasanya ada dalam percakapan sehari-hari, diabaikan ritme, sajak, urutan, kata yang tidak standar, dan sebagiannya. Puisi itu untuk merangsang kesenangan pada pitu-pitu, untuk membesarkan atau menambah makna dan pengaruh untuk puisi. 2 poin tentang puisi. Semua sastra muncul apa yang saja dikatakan. Yang pertama, puisi itu dibuat secara khusus. Yang kedua, puisi itu mengatakan sesuatu. Puisi dibuat secara khusus adalah mengatakan bahwa puisi dibuat secara khusus berarti mengatakan bahwa itu adalah seni. Yang kedua, puisi mengatakan sesuatu adalah tentang ide, tentang perasaan, tentang tempat, tentang acara, itu tentang terdebat, mengeksplorasi perasaan. Yang ketiga, 2 cara berbicara tentang puisi. Yang pertama, bahasa khusus memungkinkan kita menjadi jelas tentang seni sastra. Yang kedua, bahasa yang lebih umum tentang pokok bahasa sastra. Apa bahasa khusus diperlukan? Beberapa orang mengatakan bahwa tidak perlu memiliki bahasa khusus itu. Alasan yang mereka berikan untuk ini adalah bahwa pembaca harus mengandalkan apa yang mereka rasakan. Di sana ada beberapa pengertian dalam hal ini. Cukup sering kita tertarik pada sebuah puisi karena perasaan yang ditimbulkan dalam diri kita, dan perasaan itu adalah yang terbaik untuk memulai pemikiran kita semua. Ini tentang benar, tetapi jika Anda hanya mengandalkan perasaan Anda, akhirnya menulis tentangnya dan bukan puisi itu sendiri. Yang kedua, bahasa itu tidak dapat dipisahkan. Cara berbicara yang khusus dan umum tidak pernah dapat dipisahkan. Yang satu membutuhkan yang lain. Jadi dalam menulis tentang sastra campuran bahasa khusus ke dalam yang lebih umum, ini tentu saja merupakan pengulangan dari apa yang kita miliki sudah dikatakan. Puisi dibuat secara khusus dan mengatakan yang terpenting sesuatu. Oleh karena itu, ada 2 cara yang berbeda untuk berbicara tentang hal itu. Tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, tidak ada rumus. Karena semua puisi dan semua karya sastra berbeda satu sama lain. Tidak ada cara tunggal untuk menulis tentang mereka. Setiap karya harus ditulis dengan cara tersendiri yang khas. Oleh karena itu, yang paling bisa diberikan oleh buku seperti ini adalah pedoman untuk membantu Anda melihat bagaimana setiap karya dapat dipikirkan dan ditulis tentang rumus, hanya pendekatan. Yang keempat, membaca puisi. Apa saja sih yang harus kita lakukan ketika membaca puisi? Saat Anda membaca, Anda harus mencoba melakukan hal-hal berikut. Yang pertama,
berkonsentrasi pada setiap kata saat Anda mendengarkan. Yang kedua, ingatlah bagaimana puisi itu berkembang. Yang ketiga, mendengarkan seperti apa puisi itu, mungkin dengan nada lembut, marah, bijaksana, ataupun sedih. Yang keempat, menyadari bagaimana Anda bereaksi terhadap apa yang Anda dengar. Perhatikan kata-kata yang memiliki dampak yang sangat kuat pada diri Anda. Yang kelima adalah memikirkan kata-kata. Kata-kata puisi tersebut dari kata-kata dan apapun yang dikatakan di dalam dengan kata-kata yang mana diatur dalam garis tetap. Puisi apapun dapat dikatakan sebagai kata-kata khusus. Ini diatur dalam garis-garis tertentu. Saat Anda membaca, Anda harus mencoba memperhatikan poin berikut. Yang pertama, bagaimana kata-kata bergabung untuk menciptakan makna. Yang kedua, bagaimana mereka membuat gambaran dalam pemikiran Anda. Yang ketiga, bagaimana hal itu mempengaruhi perasaan Anda. Dan yang terakhir, bagaimana mereka disusun untuk membentuk puisi. Keenam, tentang apa itu puisi. Puisi berarti memikirkan makna itu sebuah penyataan yang jelas, tetapi mengatakan itu berguna karena itu mengatasi kecemasan beberapa orang pembaca. Yang pertama, hal yang dapat Anda lakukan bersikap realistis. Beberapa puisi begitu kaya bermakna-makna sehingga diperlukan seumur hidup untuk menghargai. Jika demikian, Anda bisa berharap terlalu jauh dengan itu. Yang kedua, sebelum Anda memulai memikirkan sebuah puisi secara mendetail, ada baiknya Anda memikirkan terlebih dahulu, memiliki gambaran umum tentang apa itu. Oke, yang ketujuh, memperjelas. Pertama, akhiri baris dan bait tidak selalu sama dengan satu makna. Yang kedua, puisi sering mempersingkat perasa. Jadi beberapa kata mewakili apa yang diucapkan akan disampaikan oleh beberapa lagi. Yang ketiga, penyair memiliki kebiasaan merangkai kata-kata. Yang keempat, kata penyair menggunakan pengembalikan, perubahan, atau pengembalian urutan normal kata-kata. Dan yang terakhir, selama bertahun-tahun penyair telah mengembangkan arti khusus untuk kedelapan, kebingungan, minat, dan kesenangan. Pemikiran terbaik tentang puisi berlangsung saat kita mengajukan pertanyaan. Jika kapan Anda sedang membaca puisi, ada sesuatu hal yang menarik perhatian Anda, harus mencoba memperbaikinya dalam bentuk pertanyaan. Ini tidak selalu mudah, namun demikian di sebagian besar kasus ada dua pertanyaan umum yang biasanya dapat ditanyakan, seperti contoh, apa yang saya rasa. Yang kesembilan adalah nada. Salah satu hal yang sering dianggap membingungkan, menarik, dan menyenangkan oleh pembaca tentang puisi adalah nada. Mereka selalu bingung tentang nada. Nada adalah istilah yang bersifat khusus dan umum. Apa yang menciptakan nada adalah cara kerja kata-kata, dan itu adalah masalah yang masuk beberapa ukuran dapat dijelaskan dalam bahasa khusus, tetapi juga merupakan bagian dari kosakata yang lebih umum tentang pemikiran dan perasaan karena mengacu pada pewarnaan emosional bahasa. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai apa yang muncul dari ketenangan suatu hati, suatu sikap, dan pendengaran seorang penyair. Untuk jelas apa yang muncul, Anda perlu menggunakan kosakata tentang yang sangat luas berbagai respon. Yang ke-10, pembelakuan. Ada satu aspek dari puisi yang seperti nada berlaku untuk setiap puisi. Pembelakuan ketika dalam 3 bab berikutnya sejumlah istilah teknis perkenalan Anda dapat memikirkan semuanya dalam kaitannya dengan bagaimana mereka memperlakukan arti dari puisi. Pengesahan tergantung pada ide yang merupakan pusat studi sastra. Orang sering berbicara tentang apa yang dikatakan sebuah buku, pokok bahasa dan makna atau isinya, dan cara penulisan bentuk untuk bentuk strukturnya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.